Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam budaya, salam sejahtera buat dulur-dulur Jawa Undercover dimanapun berada. Dalam kesempatan kali ini, tim Jawa Undercover melakukan perjalanan menuju Kabupaten Ngawi untuk mengunjungi salah satu hutan atau alas wingit yang ada di Tanah Jawa, yaitu Alas Ketonggo atau Palerman Alas Ketonggo Srigati. Palerman Alas Ketonggo Srigati berada di Desa Babadan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Selain dianggap wingit, Alas Ketonggo dianggap sebagai ibu hutan Tanah Jawa, berpasangan dengan Alas Purwo yang berada di Banyuwangi yang disebut sebagai Bapak Hutan Tanah Jawa. Dalam perjalanan ini, Jawa Undercover berkesempatan untuk berbincang dengan Bapak Suyitno. Beliau adalah salah satu juru kunci Palerman Alas Ketonggo Srigati. Kalau saya jadi juru kunci di Palerman sini kurang lebih sudah 4 tahun. Tapi sebelumnya saya itu sudah menjadi kepanitiaan di Srigati sini. Oh, seperti itu. Jadi, kalau boleh tahu Mbah, bagaimana awal Mbah Yitno itu menjadi juru kunci di Palerman Alas Ketonggo Srigati yang banyak dipercaya sebagai salah satu tempat paling keramat di Tanah Jawa ini, Mbah? Oh, gitu. Di sini saya ditunjuk sama Bapak Kepala Desa. Jadi mungkinan saja Bapak Kepala Desa sudah punya pandangan dianggap orang yang mampu ngurusi di Palenggan Agung Srigati sini gitu. Jadi yang nunjuk jadi juru kunci itu Bapak Kepala Desa. Iya. Tapi untuk Mbahnya sendiri sudah di sini lama nggak Mbah ini? Sudah lama, lama. Saya merintis ini awalnya tuh dari tahun, maksudnya merintis dan di sini lah ya, masih seperti jalan apa itu dari tahun 2000. Kalau sebelumnya ya memang panitia sini itu. Nama Alas Ketonggo sudah sejak lama sangat terkenal sebagai tempat lelaku spiritual. Banyak orang yang datang ke tempat ini dengan membawa berbagai macam maksud dan tujuannya. Untuk lelaku, bertapa, ataupun napak tilas perjalanan spiritual para leluhur di sini. Lalu apa dan bagaimana sebenarnya Palerman Alas Ketonggo Srigati ini? Palerman Srigati itu sebetulnya dulu sudah ada memang. Pundennya itu namanya Punden Krepjak Syekh Dumbo begitu menurut masyarakat sini ya. Terus tahun 70 Mbah Lurah Sumodarmojo itu menjadi lurah di sini mulai dibenahi, diganti nama Srigati karena menurut dia itu yang dulu laku di sini tuh yang Srigati begitu. Terus waktu Brawijaya kelima lengser ke Prabon, dia mau ke Gunung Lawu itu dia topo broto di Palerman sini gitu. Sampai Lukar Bunusononya di sini gitu. Baik, jadi Srigati sendiri itu adalah nama dari Mbah Srigati atau yang Srigati, yang Srigati yang pernah laku di sini. Laku di sini. Di sekitar kawasan Palerman Alas Ketonggo Srigati terdapat cukup banyak lokasi yang diyakini menyimpan daya spiritual tinggi, sehingga kabarnya biasa menjadi tempat para pelaku-pelaku spiritual yang datang ke sini untuk menjalani prosesi ritual sesuai maksud dan tujuannya. Di sini sebetulnya banyak. Tapi yang ada 37 tempat.
Cuma tempatnya itu jauh-jauh. Yang sudah dekat dengan Srigati sini ada 5 tempat yang dari dulu memang harus ada, itu dikunjungi, sering kunjungi itu. Satu kan pertama sini pusatnya kan sini ya. Terus kedua di Kali Tempur buat siram jama Sang Prabu itu. Terus Kori Japit, Tugu Emas, Watu Dakon begitu. Kalau yang di Watu Dakon itu yang dulu yang menderekkan ke Lawu itu para putri-putri dan dayang-dayang kerajaan itu yang di situ. Terus di Tugu Emas itu para pujangga keraton yang istirahat di situ. Kori Japit itu para patih Wadyabala yang di sana gitu. Di Kali Tempur itu buat siram jamah Sang Prabu mau menjalankan ritual bertapa itu buang Sukerto gitu. Oh, di situ. Iya. Dan kalau nggak salah di sini ada Palenggahan Agung, nggih, Mbah. Ya, Palenggahan Agung ini adalah tempat pertapaannya si Sang Prabu. Sang Prabu sendiri. Iya. Kebesaran nama Alas Ketonggo tak lepas dari keberadaan nama tokoh besar di Nusantara, yaitu Prabu Brawijaya V. Dipercaya disinilah tempat Prabu Brawijaya V, raja terakhir kerajaan Majapahit bertapa dan melepas semua tanda kebesaran kerajaannya sebelum moksa di Gunung Lawu, membuat banyak tokoh-tokoh di Indonesia pun datang kemari untuk lelaku maupun napak tilas di Palareman Alas Ketonggo Srigati ini. Oh banyak Mbak, yang sepengetahuan saya itu dulu itu zaman Pak Harto itu Pak Akbar Tanjung pernah ke sini, Pak Murdiono, Pak M. Said Ketua Golkar Jawa Timur, banyak lah. Ya. Seperti Pak Jokowi mau jago wali kota pertama itu ke sini. Itu juga ke sini. Iya. Baik Bapak. Wah banyak lah orang-orang yang mau. Kalau musim-musim ini banyak. Iya, musim-musim pilkada. Ya, apalagi bupati banyak. Banyak rumor yang beredar di masyarakat bahwa Alas Ketonggo merupakan tempat untuk lelaku pesugihan, ditanggapi serius oleh Bapak Suyitno selaku juru kunci Palareman Alas Ketonggo Srigati. Itu ulahnya orang-orang yang sudah mengikatkan diri jadi sesepuh dari luar itu. Maksudnya dari luar Srigati, seperti orang luar masuk sini gitu. Biasanya itu yang mau ambil uang gaib itu sebetulnya tidak ada Mbak itu. Di sini itu adalah Palareman itu tempat berdoa kepada yang kuasa, doakan leluhur kita, mudah-mudahan doa kita itu tersampai pikantuk sababiyaing para luhur ingkang sampun dados kumara suci begitu. Jadi kalau mau cari ambil bank gaib, uang gaib itu sebetulnya itu hanya rumor-rumor orang-orang yang mau memperkaya diri itu. Penipuan lah akhirnya jadinya itu. Oh, yeah. Lalu, pengalaman-pengalaman mistis apa yang pernah dialami oleh Bapak Suyitno? Mengingat beliau adalah juru kunci sebuah kawasan yang banyak dipercaya sebagai salah satu pusat atau kerajaan alam gaib di tanah Jawa. Ya itu menurut cerita begitu, yang punya indera itu ya Mbak ya. Kalau seperti saya kan tidak punya indera keenam. Yang penting saya mengantar dia, bukakan doa sudah. Nanti seandainya saya bukakan dia tuh punya indera ini, cetuk ini, monggo lah silahkan. Tapi yang saya anjurkan berdoalah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Begitu, ya. Dari Mbak Yitnya sendiri, apakah ada pengalaman gaib yang dialami selama menjadi juru kunci di sini, Pak? Begini ya Mbak ya, kalau saya sendiri pribadi kan ya, kalau kita semedi itu untuk kita sendiri. Kalau seandainya saya tahu gambaran itu cahaya warna apa, itu untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain begitu. Tapi saya mendoakan dia, tapi dengan doa-doa Jawa yang saya bisa begitu. Jadi belum kalau ketemu berwujud ini begini ya. Saya belum. Cuma aja kadang-kadang itu cahaya gitu aja, tapi untuk kita sendiri saya. Ya. Selama ratusan tahun, Alas Ketonggo ini telah merekam dan menyimpan banyak jejak para leluhur Nusantara dan tokoh-tokoh besar di Indonesia
sehingga tidak berlebihan apabila Palerman Alas Ketonggo Srigati disebut sebagai tempat wisata spiritual dan napak tilas. Lalu, sejauh ini bagaimana perhatian pemerintah tentang keberadaan Palerman Alas Ketonggo Srigati? Ya, pernah matur kepada Bapak Wakil Bupati yang jadi ini, mudah-mudahan tolong dibenahi Srigati untuk ya cacat caranya hampir maju bagaimana. Dan saya sering juga mengimbau kepada putra-putra wayah canak cucu ini, leh bluri leluhure aja padha ditinggalno, muga-muga diterusne sing apik, gendhe sopan santun sing apik. Nek ra awake dhewe sing ngluri leluhure sapa, besok nek dileluri wong luar padha gelo, sebabnya Malaysia itu tiap tahun tuh bis-bisan ke sini. Oh. Iya, kalau musim ini kan ada pandemik aja ndak ke sini. Kalau enggak biasanya bulan ruah, bulan besar itu banyak itu ini. Orang Malaysia ke sini? Iya, Malaysia, Brunei, Singapura itu. Oh, sampai ke luar negeri Ya, ke sini. itu kan nanti nek diluri sono, wah ini tinggalin nenek moyang yang sini sing gelo, nek gak gelem ngeluri. Dulur Jawa Undercover, demikian perjalanan tim Jawa Undercover di Alas Ketonggo Srigati yang berada di Desa Babadan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Pantangan masuk tempat-tempat begini, apalagi di Alas Ketonggo sini, satu itu jangan berkata jelek, ya. Jangan suka berlebihan di sini tuh. Jangan sampai menipu orang, ya mungkin 1, 2, 3 enggak mungkin ya, nanti akhirnya itu mesti dampaknya kena dia juga itu. Pokoknya harus berbuat baiklah di sini, karena sudah tercantum di sini kan ada apa itu namanya aja sudah palermannya itu untuk meleremkan nasib kita lebih jelek supaya menjadi baik, supaya kita kasih jalan yang baik begitulah. Ada yang perlu kami sampaikan, bahwa ini sama sekali tidak bermaksud untuk menyebarkan paham mistis, klinik, dan sebagainya. Percaya atau tidak, kembali kepada diri masing-masing dan hak pribadi Anda. Tidak perlu menjadi sebuah perdebatan, ini hanya sebuah informasi dari perjalanan kami menelusuri apa yang tersimpan di Tanah Jawa. Semoga informasi ini dapat bermanfaat dan menambah khasanah pengetahuan sedulur semua tentang Tanah Jawa. Sampai berjumpa lagi di perjalanan kami berikutnya. Tetap semangat. Salam santun, salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.